Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anakku yang dirahmati Allah, mari yang pertama kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah SWT atas kelimpahan nikmatnya pada kita. Yang kedua, sholawat dan salam mari senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan semua umatnya yang istiqomah ya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, kita awali dengan membaca basmalah ya, bersama Al-Bata. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah untuk hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran lagi. Kemarin saya sampaikan tentang ini ya Mas ya, tentang listrik dinamis berkaitan dengan konsepnya ya. Kemarin saya minta anak-anak coba Wattpad Colorado, karena hari ini kita akan belajar itu ya Mas. Colorado tentang hukum Ohm, gimana caranya, terus bagaimana kita merangkai hambatan, kemudian arus, ya kan, secara umum seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita coba untuk mendalami kembali dan mencoba dari soal yang ada seperti itu ya. Tapi rumusnya kita pakai dulu. Rumusnya kita coba dulu. Nah, kita kemarin ada tugas untuk satu membuat rangkaian. Tapi ini nanti ngumpulkannya habis pekan ini ya, insya Allah. Jadi sebelum ujian nanti kita perlu penilaian keterampilan, salah satunya itu. Terus dari pad itu nanti kamu screenshot, terus dibuat poster ya. Boleh pakai Canva, boleh pakai Google Jamboard seperti itu. Nah, ini sudah terlihat Mas? Cek. Udah ya Mas ya? Oke, ini kan sebenarnya sampai ini ya. Nah, ini. Nah, pertama arus listrik ditulis dulu Mas. Arus itu adalah I, kemudian muatan per waktu, Q per T. Nah, ini adalah konsep yang pertama. Nah, nanti soal-soalnya juga akan berkaitan dengan muatan sama waktu. Nah, waktu yang dipakai itu adalah sekon ya, atau detik. Ini tolong diingat-ingat. Itu kemarin kan sudah ya, kita lanjut ke yang kedua yaitu tegangan. Nah, tegangan itu adalah V ya kan. Kemarin kita sudah contohkan yaitu di baterai. Nah, V ini tidak perlu tidak perlu ada rumus yang lain karena dia berkaitan nantinya dengan arus. Tergantung arusnya. Kalau tegangannya tinggi, nah arusnya juga akan ikut tinggi gitu, Mas. Nah, ini biasanya yang kita dapatkan dari sumbernya. Contoh kalau baterai itu 1,5 volt. Tapi kalau PLN itu bisa 220, ada yang 110, ada yang 440. Biasanya kalian ada dengar ya, 2R, 4R seperti itu. Itu kaitannya dengan tegangannya. Oke. Nah, kemudian hukum Ohm. Ini kemarin anak-anak sudah ditulis ini? Hukum Ohm? Belum saya Tat. Oke, belum ya. Nah, ditulis dulu. Jadi kemarin kan kita hanya simulasi ya. Nah, ini namanya merdeka belajar kayak gitu ya. Di rangkaian listrik ada baterai, saklar, voltmeter, sama lampu. Nah, itu kan kemarin kita coba ya. Terus sifat yang menentukan jumlah arus itu disebut resistensi, jumlah arus yang mengalir. Itu yang kita namakan resistensi itu sama dengan hambatan. Nah, jadi hambatan itu memberikan beda potensial antara dua titik pada konduktor yang mengukur arusnya.
Jadi kalau digambarkan, kemarin kita coba gambarnya itu kan ada berbentuk seperti ini ya Mas ya. Ada gambar ini kabel, kemudian lampu, ya kan. Kemudian di sini ada baterai, itu aja. Kalau ini positif, di sini ini negatif. Ini kan yang positif. Nah ini bisa nyala. Nah itu. Nah ini apa namanya? Ini disebut V ya. Kemudian yang mengalir itu adalah I. Nah di dalam jumlah arus yang mengalir itu ada R-nya di sini. Ada hambatan. Nah, jadi 1 ohm itu adalah V, R itu ya. R itu beda potensial yang di ujung untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Jadi 1 ohm itu boleh gini, ohm. Ini ya, 1 ohm. Nah, itu adalah simbolnya R. Ingat-ingat ya, simbolnya R. Nah, kalau dia itu sebagai apa namanya? Garis di situ ya, garis untuk kira-kira yang dibutuhkan berapa untuk mengalirkan arus 1 ampere. Nah, ini coba saya contohkan gini ya Mas ya, biar lebih paham. Kemarin kan sudah pernah belajar ini, apa namanya, visualisasi di hukum Ohm ya. Nah, ini yang satunya ini. Kok ini, maaf. Bentar, sudah terlihat belum ya? Belum, Dat. Nah, ini kalau kita ukur ya. Di lampunya nyala, ini arus. Dan ini hukum. Cara membacanya saya habis ini lupa. Nih, jadi gini Mas, kalau misalkan ini ada baterai ya. Nah, ini ada baterai 3, kemudian ini ada ampere meter, voltmeter gitu Mas. Nah, dibandingkan di sini. Kalau ini 1,2, I-nya ternyata 0,2, 2,6, 0,4 dan seterusnya. Jadi kalau V-nya besar, I-nya juga justru kecil ya kan, 0,2, 0,4. Semakin ke bawah ini juga besar ya maaf ya. V-nya besar, I-nya juga besar. Ini kan 1,2, 2,6, 4,0. Nanti kalau kalian pakai yang tadi kemarin itu nanti akan kelihatan ya seperti ini. Nah, maka hubungannya gini. Jadi grafiknya itu akan naik. Nah, di sini ada namanya R. Nah, di sini R. Ya kan, R. Nah, R ini itu fungsinya ya kaitannya dengan arus tadi ya. Itu adalah untuk mengalirkan hambatan 1 ampere gitu ya. Untuk mengalirkan 1 ampere itu kemudian dalam 1 volt. Jadi kan nanti kalau dibuat rumus itu R-nya kan pindah ya Mas ya. Ini karena perkalian berarti V per I. Nah, V per I. Ini sama ini. R sama dengan V per I. Jadi perbandingan antara tegangan sama arus. Seperti itu. Jadi kalau kita buat rumus, kemarin rumusnya,
Nah, kalau I jadinya V per R. Ini kalian coba misalnya hambatan ya. Itu rumusnya jadi 3 ini. Rumusnya jadi ada 3. Jadinya seperti ini. Di slide yang satunya ya. Sebentar kok ada. Nah, jadi seperti ini. Jadi V itu sama dengan I kali R. R itu sama dengan V per I. Itu ya Mas ya. Nah, ini tak buat gini aja. Di hukum Ohm. Sorry. Pulpen ya. Jadi hukum Ohm itu gini. Ini yang perlu kalian catat nih. Intinya, dia itu ada arus, ya kan, arus listrik. Kemudian ada V, tegangan. Kemudian ada R, itu hambatan. Nah, kalian buat segitiga seperti ini. Boleh pakai lingkaran, kemarin juga boleh. Ini V, ini I, ini R. Ingat-ingat Mas ya. Jadi kalau ditanya V, ditutup V-nya. Berarti kalau samping itu berarti dikali. V itu I kali R. Catat. I berarti apa Mas? Ini ditutup berarti yang atas apa? V bagi E, Tat. V bagi V per R. Itu ya. Terus kalau ditanya R berarti? V per V I. bagi Nah, ini. Udah 3 ini udah. Pakai segitiga ini. Nah, mau berapapun angkanya kita bisa. Minimal caranya gitu. Ini ampere, ini volt, ini ohm. Nah, ini untuk hukum ohm. Sampai sini paham ya? Nah, lumayan, Tat. oke. Misalkan sebuah lampu kemarin kan ya. Ini lampu mempunyai, nah, misalkan hambatan ya. Hambatannya misalkan 10 ohm. Nah, kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Sumber tegangan misalkan 50 volt. Nah, itu ya. Berapakah kuat arus yang mengalir? 5, Tat. Berarti ya jawabannya V gampang kan bagi ya? V Bagi bagi tadi. Ini apa? R-nya R. kan 10, ya kan? V-nya berapa? 50. Berarti I sama dengan V per R. V-nya 50, R-nya 10, berarti 5 ampere. Oke ya, ini yang pertama tentang hukum Ohm. Nah, sekarang alatnya. Alat untuk mengukur. Pertama, untuk mengukur arus. Namanya apa, Mas? Ampere Nah, ampere meter. meter. Bener. Ampere meter itu bentuknya kotak kayak gini. Ini daripada pakai slide kelamaan ya. Ini ya. Nah, di sini ada 2 kabel di situ. Nah, caranya gini, Mas. Ini ada angka, misalkan 0 sampai 100. Misal ya. Kalian pakai ini sini 50. Nah, misalkan di sini ada tulisannya 0,5. Misalkan ya, 0,5A.
Nah, cara bacanya itu enggak langsung angkanya 50 berarti 50 ampere, salah. Nah, misalkan di sini mili ya, MA kayak gini tulisannya ya. Nah, di sini ini. Nah, misalkan ini tergantung ya, boleh A, boleh MA, boleh, tergantung. Yang penting caranya gini. Nah, jadi hati-hati untuk alat seperti ini. Nanti sama dengan voltmeter ya, tinggal bentuknya V. Kalau ini A. Jadi ampere meter itu cara bacanya, cara baca ini pentingnya. Jadi skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali dengan apa namanya? Itu di situ namanya petunjuknya ya. Yang bawah itu. Ini cara bacanya. Contoh, ini kan angkanya kan 50. Iya kan Mas ya? Skala maksimalnya berapa Mas? 100, Tat. 100 dikali 0,5. Nah, caranya gitu. 0,5-nya dari mana, Tat? Ini. Jadi yang garis ini. Nanti ada keterangannya. Bisa 10, bisa 0,5, bisa 100. Nah, M kecil itu namanya mili ya. Kayak milimeter, itu mili ampere itu sama. Nah, jadi kalau di sini ada, nah, mungkin nggak 0,5 ya. Biasanya nggak mungkin 0,5. 50 biasanya Mas ya, misalkan. Sorry. Tuh, tak habis bahannya. Nah, misalkan di sini 50. Nah, ini. Jadi biasanya nggak sampai gitu. 10, 20, 50 seperti itu. Mana sih? Ini berarti ganti ya. Biar familiar. Biasanya angkanya 50 kayak gitu. Nah, ini berarti kalian lihat di sini 50 itu kan angka yang ditunjuk, 100 itu yang maksimal. Jadi kalau misalkan 40 ya 40 per, nah 200 ya 200, kalau 1000 ya 1000 gitu. Tapi biasanya 0 sampai 100, seringnya ya. Dikali di sini misalnya 10, ya yang sering itu 10 nih. Saya pakai angka ini biasa aja. Nih berarti kan coret, ini coret. Berarti berapa? Sorry. Kok dicoret? Satu aja ya yang coret ya. Iya. 1/2 kali 50. Berarti berapa Mas? Hasilnya ini. 1/2 kali 50 miliampere. Berarti yang dicoret kan yang di atas sama bawah ini aja ya. Berarti berapa? 5 kali 5, 25 ya. Bener ya? 25. 5 kali 5, 25. Ini nolnya juga sini. 25 miliampere. Itu. Kalau dijadikan ampere, berarti ini masih bagi 1000. Artinya gitu, Mas. Nah, jadi kayak milimeter ke meter, seperti itu. Ini nanti kalau ada soal kok miliampere itu maksudnya apa? M kecil. 0,025 ampere. Di belakangnya kan 3 angka. Nah, seperti itu. Ini untuk ini miliampere semuanya itu deh. Enggak ada yang ya, lain. ini contoh aja miliampere. Karena ini kan pas di sini sama sini. Ini Berarti harus ada sama. yang lain. Ya bisa jadi yang lain bisa beda. Tergantung soalnya dan alatnya. Nanti kalian kalau alat aslinya itu diputer kok Mas ya. Ini bentuknya itu kotak kayak gini. Ini diputer gitu. Ceklek seperti itu. Nah, itu alat aslinya. Nanti nanti pas sesi demonstrasi kita coba ya. Demonstrasi langsung di ini di Pet Colorado ini, sementara kita kasih teorinya dulu. Kemarin saya langsung anak-anak kalau saya langsung ngasih demonstrasinya kemarin ternyata agak bingung juga, itu gimana ya? Dua-duanya agak bingung.
Tapi kalau ini nanti minimal tahu dulu, nanti ketika pas alat aslinya kita bisa lebih paham. Yang kedua namanya voltmeter. Nah, cara bacanya itu sama dengan ampere meter. Sama persis Mas. Bedanya cuma dia itu pakainya V. Pakainya V. Di sini V. Nah, di sini ada kotak lagi. Nah, jadi strip ini juga angka. Ini 0 misalkan ini 50 misalkan. Itu bisa juga, Mas. Nah, jadi biasanya di sini nggak ada juga misalnya. Loh kok. Nah, misalnya di tengahnya 25, ini berarti di sini kira-kira ya, ini 30. Itu bisa juga. Bisa juga ya. Artinya nggak harus pas di angkanya, tergantung nanti variasi soalnya bisa seperti itu. Ini misalkan 10V. Ini gampang ya. Nah, ini berarti caranya adalah V-nya itu berarti apa? 30 per 50 dikali 10. 10. Hasilnya berapa, Mas? Coret. 3/5. 30 per 5. 5 berarti 6 ya. Oke. Paham ya? Jadi jauh banget ya Mas ya. 30 angkanya tapi ternyata hasilnya 6. Ini angkanya 50 ya. Ada 100-nya ternyata hasilnya 25. Nah, enggak selalu. Jadi wah, pokoknya skalanya itu mesti itu. Harus dihitung ini. Tuh. Nah, kalau ngitung R atau yang ketiga ya C, itu hambatan itu menggunakan ohmmeter. Cara bacanya persis sama. Nah, karena nanti 3 nih ya, alat ini 1, 2, 3 itu bisa menggunakan namanya multimeter. Nah, multimeter itu bisa di-set, ada pilihannya, Mas. Pilihannya V bisa, A bisa, I bisa. Voltmeter, ampermeter, ohmmeter. Kok A? R ya ini ya. Bisa tiga-tiganya. Itu namanya multimeter. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Silakan, Mas. Silakan. Jelas semuanya? Ya, lumayan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke cara menentukan hambatan sekarang. Nah, sebelum ke rangkaian kayaknya hambatan dulu ya ini ya. Hambatan mana ya? Saya stop dulu ya. Nanti ini bisa di screenshot boleh, nanti catat. Saya hambatan pakai yang ini dulu. Ke bawah ini kayak. Oh ini ya, di sini ya. Oke. Yowis, nggak apa-apa ini dulu. Jadi hambatan itu ternyata setiap kabel itu beda-beda, Mas. Jadi ada namanya hambatan jenis di sini. Jadi ada konduktor, semikonduktor, ada isolator. Jadi gini, Mas. Jadi kalau kalian tahu kabel, ya kan? Kabel ini warnanya jangan ini ya. Kabel listrik pernah lihat ya, Mas ya? Ya, hampir sama. Kalau dibuka isinya apa, Mas? Kayak benang gitu, kayak Ya, senar. serabut gitu ya banyak ya.
Itu kan ada kuningan ya, bahasanya itu. Ada besi, mungkin ada baja. Dan tiap kabel itu ada kawat lagi ya, kawat. Ini biasanya kalau besi itu kawat ya bentuknya. Ini kan semuanya konduktor. Konduktor. Ini cepat sekali untuk menghantarkan listrik. Tapi ada namanya semikonduktor. Semikonduktor itu contohnya karbon ya. Karbon. Ini dia tengah-tengah sifatnya, Mas. Jadi bisa jadi konduktor, bisa jadi isolator. Tengah-tengah, tapi lebih banyak konduktornya karena kalau sudah dialiri arus dia akan menjadi konduktor. Itu semi. Kalau isolator kan jelas sulit ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi sulit, lama. Seperti itu. Nah, ini kan ada bahan. Ada kuningan, besi, baja, ada karbon juga ya. Itu yang kita namakan dengan jenisnya itu beda-beda. Maka kita namakan dengan hambatan jenis. Jadi ada jenis berupa bahannya ini lebih ke arah bahan. Nah, jadi setiap bahan itu dia punya apa namanya? Hambatan yang sudah ditentukan. Jadi kalau ngomong besi ya sekian, ngomong baja ya sekian. Itu. Maka ini contohnya ya. Jadi perak itu sekian, tembaga sekian, emas pun sekian. Makanya emas itu logam mulia. Aluminium, tungsten itu ya bagian dari logam juga ya. Besi, platina dan semuanya. Itu yang karbon ya, grafit itu sekian, germanium, silikon, kaca, karet itu segitu. Itu namanya hambatan jenis, simbolnya itu Rho. Rho. Nah, kemudian hambatan itu sendiri ketika dialirkan di rangkaian, kemudian luas penampang sama panjang kawat. Jadi hambatan ini bergantung pada 3 hal ya. Satu, jenisnya, luas penampangnya itu berarti besar kecilnya kabelnya sama panjang kabelnya itu. Kan kabel itu kan ada yang segini ya Mas ya, luas penampang itu gambarnya gini. Ini segini kabel, ada yang segini, nah, kan lebih besar. Kalau kamu lihat kabel yang ada di tower itu kan besar-besar gitu. Nah, ini namanya luas penampang. Penampangnya ya lingkaran itu ya katanya sama jari-jari. Nah, yang menentukan itu. Maka rumus yang kita pakai untuk menentukan hambatan dari hambatan jenis itu adalah Rho L. Rho itu hambatan jenis, L itu panjang tali dibagi luas penampangnya A. Itu. Nah, ini agak soalnya mungkin apa ya Mas ya, agak lumayan pakai 10 pangkat min kayak gitu. Karena biasanya hambatan jenis itu sangat kecil sekali. Nah, ini harus dicatat. R sama dengan Rho L per A. Rho itu hambatan jenis, L itu panjang kawat atau tali, maaf, kabel ya. A itu luas penampang. Nah, kalau luas penampang biasanya sudah langsung kelihatan, tapi kalau mau dihubungan dengan R berarti pi R kuadrat ya. Tapi kayaknya jarang soal yang pakai ini. Tapi kalau ada, hati-hati juga ya, karena ini lingkaran, luas lingkaran. Ibaratnya kabel itu semuanya berbentuknya tabung ya. Depannya itu lingkaran semua, jarang yang pakai kotak, segitiga, seperti itu. Nanti kalau kotak jadi balok atau kubus, kalau segitiga jadi kerucut. Gitu ya Mas. Terus Rho itu satuannya ohmmeter ya, digabung. Ohm sama meter. Oke. Nah, kalau kecepatan bilang ya. Sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan. Udah.
Bentar, Tat. Ya. Nah, yang jelasin yang tadi, Tat. Yang ini loh, Tat. Belum paham, Tat, saya, Tat, tadi. Yang bagian apa, Mas? Ya yang slide itu. Oh, slide Belum ini. Masya Allah. paham. Intinya kabel itu kan bahannya beda-beda, Mas ya. Kan ada Ya, yang dari besi, ada yang dari baja. Kamu kalau lihat kabel, paling gampang lihat kabel di rumahmu itu yang putih sama kabel yang ada di pinggir jalan ya. Itu kan besar-besar ya Mas ya. Ada yang ya, hitam itu. Nah, itu kenapa kok bisa ya yang kita pakai yang kecil itu yang di rumah, yang besar itu ternyata kaitannya sama hambatannya. Hambatan namanya hambatan jenis. Jadi bahannya itu tiap benda itu beda-beda. Nah, ya. maka kadang ada yang cepat menghantarkan, ada yang lambat, ada yang mungkin cepat terbakar itu bisa juga. Nah, mungkin kalau kalian lihat ada kabel yang nggak kuat ya, dicolokin sama kalau kulkas sama ini dia nggak kuat. Nah, itu namanya hambatan jenis. Hambatan jenis itu tergantung jenisnya, itu jenis bahannya apa, row namanya. Nah, maka di sini ada tabel di sini hambatan jenis. Kalau konduktor itu sekian angkanya ya. Ini angka apa namanya? Hambatannya ya. Jadi beda-beda. Kemudian semikonduktor sekian, semi pakai kalau bahannya dari karbon, isolator dari kaca itu sekian. Nah, itu nanti akan menentukan berapa hambatan yang akan mengalir ya, misalkan. Jadi arusnya misalkan 50 ampere ya, belum semua karena dihambat oleh kabelnya itu. Nah, kemudian selain jenisnya itu yang mempengaruhi adalah besar kecilnya kabel. Kan ada yang besar sama yang kecil. Kalau dia berupa lingkaran ya, selang itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Itu yang menentukan besar kecilnya itu adalah jari-jarinya, Mas. Nah, jari-jarinya ini ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi luas penampangnya itu adalah lingkaran. Ini kan jari-jari R. Nah, kalau semakin besar R-nya, maka kabelnya semakin besar. Kalau semakin kecil, kabelnya semakin kecil. Nah, itu yang disebut luas penampang. Karena dia berbentuk lingkaran, luas lingkaran itu pi R kuadrat. Itu kalau ditanya ya. Tapi kalau enggak sih enggak usah. Nah, misalnya seluasnya 10 meter persegi, ya udah langsung. Selain luas, itu adalah panjang kawatnya. Nah, jadi kalau semakin panjang, hambatannya juga semakin besar. Itu. Nah, maka kalau kalian contoh ya, di rumah kalian misalkan. Nah, misalkan lampunya itu cuma 2 meter ya, di kamar misalkan ya Mas ya. Itu ceklek itu langsung ya cepat ya, itu cepat nyala. Yang lain juga ya. Nah, itu ada yang mungkin perlu waktu nyalanya agak biar terus. Ya, walaupun secara umum habis disaklar itu langsung nyala. Nah, tapi kalau yang mungkin di pabrik-pabrik di mana itu yang dia punya ruangan yang besar itu biasanya di kelas 9B aja ya, itu enggak semua lampu nyalanya bareng. Nah, itu adalah kaitannya dengan panjang kawatnya, panjang kabelnya. Gitu, Mas. Nah, rumusnya Rho kali L per A. Jadi kalau yang di atas itu pembilang ya, bawahnya penyebut dibagi. Gitu, Mas. Mudah. Kalau belum jelas nggak apa-apa, bisa di apa? Bisa dicek ya. Nanti rumus ini. Oke, udah jam 9 ya, nggak apa-apa masih ada 15 menit. Yo, silakan. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Lagi. Mungkin contoh soal ya. Anu, Tat. Kalau langsung ke contoh soalnya, Lah Tat. iya, maksudnya gitu.
Enggak apa-apa. Ini kan rumusnya dulu, Mas. Saya kasih rumusnya dulu biar kalian enggak bingung gitu. Oke, saya kasih contoh soal ini. Contoh soalnya enggak terpisah soalnya, Mas. Saya enggak naruh di sini ya. Oke, sebentar ya. Nih. Nanti kalau ada angka yang mungkin apa namanya? Besar ya, mungkin ini ya. Harus dicek kembali. Bisa ditanyakan perbandingannya, bisa ditanyakan oke, saya taruh di sini ya. Oke. Ini kalau angka seperti ini nanti harus jeli ya. Wah, ini angkanya agak hambatan jenis aluminium. Yang dibuat 3 aja ya. Nanti kalau angkanya apa? Agak susah, nanti kita cari yang paling mendekati aja ya. Oke, lihat ya, Mas. Iya, Oke, sekarang lihat di sini. Ada aluminium, ini kita sudah jelas di situ ya. Aluminium itu memiliki panjang 20 cm. Hati-hati ya. Ada aluminium. Ketahui ya, ini. Panjang itu berarti apa, Mas? L ya. Nah, ini kan meter ya, Mas ya. Maka kita jadikan meter. Berapa, Mas? Apa? Meter 20 cm berapa meter? 0,02 20 per 100 ya. 100. Nah, 0,2 boleh ya. Itu. Kemudian luas ya. Luas penampang itu A. 2. Ini alhamdulillah enaknya gini. Nggak perlu pakai PR kuadrat ya. Jika di ketua hambatan jenis itu apa? Rho ya. Rho itu 3 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Tentukan besarnya hambatan listrik. Nah, berarti yang ditanya itu adalah R. Nah, jawab. R tadi apa, Mas, rumusnya? V R. bagi I. Yang V per I kan yang ini. Hukum ohm. Ya, R itu rho. Terus apa? Per L. Enggak kebalik, Mas. L per L per. Nah, benar ya? Ini benar ya? Iya, Ya, oke. Sekarang kita pakai angka ini. Rho-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 8, ya kan? L-nya berapa? 0,2. Terus A-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4. Sampai sini. Ada yang bingung? Angkanya dimasukkan. Kalau di Nah, Mas. enggak jadi tat. Sekarang 0,2 kalau saya buat 2 kali 10 pangkat min berapa, Mas? Min 2. Nah, di belakang koma berapa angka? Min 1. 1 ya, 1 angka berarti min 1 angka. Biar enak, kita malah lebih senang kayak gini, Mas. Kalau sudah kayak gini, nah 3 kali 10 pangkat min 8. Ini berarti 2 kali 10 pangkat min 1, yang ini
2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kan bisa coret. 3-nya sendiri ya, 3. Itu udah jawaban. Ini min 8, ini min 1. Ini min 4 naik jadi plus. Ya kan, Mas? Gitu. Jadinya berapa? Berarti min 8 plus 4 itu min berapa? Min 4 min 1 berarti Min Min 5, 10 min 5 Tat. 5. Oh, selesai. Gitu. Oke, coba dipahami. Nah, di sini ke rangkaian kalau sudah oke. Silahkan. Kalau nggak ada lanjut ya. Sudah paham ya, Mas? Oke. Nah, sekarang ke sini. Ke rangkaian sekarang ya, Mas ya. Halo? Udah. Oke. Dulu di SD semoga masih ingat ya, semoga ya. Kalau belum nggak apa-apa. Kalau Ustadz kayaknya SD saya nggak ada juga. Ya wis, itu tenang aja. Jadi ada rangkaian listrik itu ada 2, ada namanya seri, ada namanya paralel. Contoh seri itu gini, Mas. Nah, ini. Jadi rangkaian, ini ada baterai, kemudian sampingan kayak gini, Mas. Jadi intinya nggak ada cabang. Nggak ada cabang. Itu berarti di garisnya itu, walaupun sampingan boleh, ke bawah juga nggak apa-apa, tapi dia nggak bercabang. Seperti itu. Jadi nanti agak namanya agak susah nantinya kalau kalian memahaminya seri itu sampingan itu belum tentu juga. Gitu ya, belum tentu juga. Nah, ini contohnya kalau dia ini dirangkai seperti ini tuh seri. Nah, jadi gini. Kalau hambatan itu gini ya, Mas ya. R. Jadi gini. R. Nah, jadi gitu. Makanya kalau dia apa? Sampingan kayak gini itu bisa namanya rangkaian seri. Boleh juga gini, Mas. Nah, ini R. Walaupun dia nggak sampingan, tapi nyambung gitu loh, Mas. Masuk jadi 1. Nah, itu juga namanya seri. Paham ya? Paham, Mas? Ya. Paham? Nah, gini itu juga seri. Jadi dia nggak putus, itu namanya seri. Oke? Nah, untuk rangkaian seri, nah, itu untuk rangkaian seri RS itu dijumlahkan aja. Kalau ini 10, 20, 30, berarti rangkaian penggantinya namanya hambatan pengganti ya. Itu adalah berapa, Mas? 10 tambah 20 tambah 30? 60. 60. Tinggal nambahkan aja. Yang R tuh hambatan ya Tat ya. Iya, R itu hambatan. Hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Nah, itu disebut resistor kalau bahasa alatnya itu. Kalau tadi kan ada ohmmeter, ya kan, kabel, nah ini resistor. Nah, arus yang mengalir itu sama. Arusnya sama, Mas. Nah, jadi ini kan R1 ya. Saya kasih tanda di sini merah ya. R1 itu berarti hambatan 1, R2 itu hambatan 2. Ini kan ada I. I itu arus total.
ketika mengalir di R1 namanya I1. Mengalir di R2 namanya I2. Mengalir di R3 namanya I3. Nah, arus untuk yang seri, ya tadi untuk seri, rangkaian seri, ini wajib paham ya, harus dicatat sedetail-detailnya. I-nya itu sama. Kalau R-nya ada 4 ya, I1, I2, I3, I4 sama. Kalau ini 2 ampere, ya 2, ya 2, ya 2 gitu. Paham? Nah, kemudian kok bisa V-nya kok bisa jumlah? Nah, ini dari hukum Ohm. Nah, jadi V totalnya itu adalah di jumlah. Sehingga kalau misalkan ya Mas, V itu rumusnya Mas, kalau hukum Ohm? I bagi R tadi. I kali R. I kali R. Oke ya. Hukum Ohm itu ini. I itu I kali R. Jadi kan ini I kali R total. R seri ya. Itu berarti I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Ya kan? Nah, ini boleh ditulis gini kalau dalam matematika. Karena I-nya sama, di Naren, apa namanya Naren? Sifat apa ini? Matematika ya. Nah, ini distributif ya Mas ya. Karena misalkan 2 kali 5 ditambah 2 kali 6 itu juga sama dengan 2, 6 tambah 5. 2 kali. Ya, itu. Nah, ini bisa dicoret. Coret, coret. Maka hasilnya yang ini. Yang V total ditambah kok bawahnya tuh dikali itu gimana tuh? Oh, Mana toh? yang kan V1 tambah V2 tambah 3. Nah, V3. ini V kan rumusnya ini Mas. Iya. Terus dikali. Nah, ini kan berarti I dikali R seri. R total ya. Ini sebenarnya R total ini sama R seri. Lah I1 berarti kan I kali R1. I2 berarti I kali R2. I3 V3 maaf, V3 kan V1 kan ini I kali R. Tinggal ini angka kalau dia V1 berarti Oh. I1 kali R1. Kalau ini V2 berarti I2 kali R2 kayak gitu. Oh, gini. Siap. Kamu tak saya ngajar bentar nih. Oke, itu ya. Sehingga apa, Mas? Jadi kalau yang ada di R ini kita bedakan ya ini R1, R2, R3 kan gitu. Yang sama kan I-nya Mas ya. Nah, ini boleh dicoret. Maka akan muncul RS itu R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini buktinya ini. Buktinya kenapa muncul rumus ini. Itu dari sini. Ini hanya membuktikan aja Mas. Kenapa kok R seri itu dijumlah aja. Itu bisa dari sini. Maka nanti kalau ditanya V-nya ya gampang ya. Kamu nggak perlu khawatir. Tinggal ini yang mana V1 ya V total dikurangi semuanya. Gitu. I-nya yang jelas sama. Oke, sampai sini. Nanti kalau setelah ini kita coba contoh soal biar paham ya. Ini kalian catat dulu rumusnya. Sekarang yang paralel dulu ya Mas ya. Biar tidak pemahamannya enggak beda. Nah, kalau seri itu cirinya gini Mas. Saya lupa. Kalau satu mati, maka mati semua Mas. Lampunya ya. Kalau yang satunya mati itu otomatis karena arusnya itu sama. Gitu. Tapi kalau paralel ya ini. Jadi kalau salah satu mati, yang lain tetap nyala. Itu bedanya di situ. Nah, itu kalau misalkan ada yang lampu bareng, misalnya banyak ya lampunya. Nah, itu disusun gimana? Misalkan ini lampu, ya kan. Kemudian ini lampu lagi, ini paralel. Kalau ini mati, ini masih bisa nyala. Gitu. Jadi kalau soalnya kayak gini, tinggal logika aja, Mas. Nah, bedanya kalau yang apa? Rangkaian paralel, di sini rangkaiannya itu bercabang.
Gitu ya. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sana. Terus ini ya. Ini 3 ini Mas ya. Nih, atau yang on ini berarti dia rangkaiannya itu tidak lurus seperti tadi. Maka contohnya gini. Ini ada R1, R2, R3. Jadi nyabangnya 3 Mas. Ini I1, nyabang lagi I2, nyabang lagi di I3. Jadi kalau yang seri itu tadi kan sama I-nya ya. Kalau paralel dia nyabang. Nah, kalau nyabang seperti ini, I-nya itu dijumlah. Kebalikannya dengan tadi. Kalau seri. Kalau yang seri itu yang dijumlah itu V-nya. Tapi kalau yang di paralel yang dijumlah itu I-nya. Kemudian yang sama itu V-nya. Oke ya, kalau sekarang kita buktikan ya. Rumusnya apa sih jadinya? Berarti I-nya itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Masih ingat Mas? Itu rumusnya apa I? V bagi R. V bagi R. Oke ya. Berarti di sini kita buktikan ya. Nah ini V dibagi R. Ini total ya Mas ya. V total semuanya. Berarti ini V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, karena ini V-nya itu sama, ya kan? Boleh dicoret, coret. V per V itu sama dengan 1 ya. 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, ini Mas. Ternyata rumusnya ke sini. Nah, itu ya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Salam. Oke. Lumayan. Kita ke contoh satu aja soal ya. Contoh soal. Dicatat ya Mas ya. Jangan lupa. Contoh soalnya sekarang ya. Satu contoh. Ini intinya menghitung berapa arus, berapa hambatan, berapa tegangan. Oke, sekarang langsung contohnya bentuknya campuran ya Mas. Kalau ada rangkaian campuran bisa ya seperti ini. Nah, berarti kan gambar di sini. Ini agak langsung ini ya, nggak apa-apa ya. Kelihatan Mas? Sudah? Sudah. Nah, ini campurannya Mas. Campuran itu maksudnya gabungan antara seri dan paralel. Oke. R1-nya berapa? 6. R2-nya 3. R3-nya 4. Kelihatan ya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah tentukan kuat arus total, arus 1 dan 2, tegangan A ke B. Tegangan A ke B ini ke sini, sama B ke C. Oke. Pertama kita cari dulu hambatan totalnya dulu, Mas. Ini ya, R1 sama R2 itu yang paralel. Kita fokus di paralel dulu. Kalau seri kan tinggal dijumlah ya. Paralel itu berarti berapa dan berapa Mas? 1/R paralel itu sama dengan R berapa ini? R1 ditambah 1/R2. R2. Oke. Sampai sini. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke sini.
hati-hati dengan kata seper ini ya. Jadi harus diselesaikan sampai akhir. 1/6 ditambah 1/3. Pakai, masih ingat ya? 6 sama 3, KPK-nya? 6 dan 6 ya. 1 ditambah 2. 2. Berarti 1/RP 3/6. 3/6. Nah, hati-hati Dibalik. Mas. Dibalik Nah, lah. betul, dibalik. RP-nya berarti 6/3. Sama dengan 2. 2 ya, langsung ya. Sampai sini bisa ya. Bisa, Tat. Oke, sekarang R totalnya berarti R serinya kan R3 ditambah R paralel. R3-nya itu 4 ditambah 2 berarti hasilnya 6. 6. Ini R total. Sekarang kita lanjutkan. Ini belum menjawab soal ya, ini baru R totalnya. Kemudian sekarang jawaban A. I total sama dengan V dibagi R total. V-nya kan 18. 18 Dibagi bagi 6. 6. Nanti ketemu 3. Itu. Nah, sekarang yang ditanya I1 dan I2. Nah, I1 itu sama dengan V1 per R1. Nah, sementara kita nggak tahu V1-nya berapa, R1-nya sih 6. Nah, kita cari lihat di sini. Di R1 dan R2 itu terhubung secara paralel. Kalau paralel itu yang sama apanya, Mas? V-nya ya. Paralel itu V-nya sama. Oke. Kalau paralel itu V-nya sama. Nah, kalau yang apa namanya? Seri itu yang sama I-nya. Jadi kalau saya boleh tulis kayak gini jadinya. Kalau dibuat seri ya, Mas. Yang ini itu 4, yang ini itu R paralelnya 2. Nah, jadi rangkaian sederhananya jadi gini. Ini kan 2 itu yang dari ini. Oke ya, Mas? Nah, sekarang kalian lihat yang paralel itu V-nya yang sama. Nah, kita cari V yang mengalir di sini. Tegangan AB sama BC ini sebenarnya. V-nya itu di sini. VAB sama VBC. Nah, caranya itu gini. Kalau yang diketahui itu adalah seri, ya kan? Maka yang sama itu adalah I-nya. I-nya sama. Berarti V total itu sama dengan VAB. Ini kan di sini terus ini AB ya. Terus ini C ya. Putih aja ya, Mas. Ditambah VBC. V totalnya kan 18. VAB itu berarti I kali R3 ya. Tambah VBC. 18. I-nya kan berapa, Mas? Totalnya itu 3 ya. Dikali 4. Ditambah VBC. Berarti ini berapa, Mas? 3 kali 4? 12. 12. Berarti VBC-nya berapa? Berapa? 18 dikurangi 12. 6 ya. Ini udah ketemu VAB-nya berarti 3 kali 4 tadi ya. 12. Nah, ini ya. Nah, ketemu yang jawaban C ya. Kita memang harus jawab C dulu. Nah, jawaban B tinggal ya udah V-nya itu yang pakai V. V1-nya itu pakai V BC karena dia yang ini paralel. AB itu yang seri. Ini seri, ini paralel. Itu. Berarti VBC-nya 6 dibagi 6 sama dengan 1. Berarti I2-nya VBC dibagi R2.
6 juga dibagi 3. Sama dengan 2. Kalau dijumlah berapa, Mas? 1 tambah 2? 3 kan sama. Oke. Itu ya. Nanti apa? Coba latihan soalnya insya Allah bisa. Ini dipahami sebentar, screenshot boleh, dicatat boleh. Sebentar ya. Mohon maaf ini agak terlambat ya Mas ya. Tadi perjalanan sekolah jadi nggak bisa disambi. Silakan kalau ada pertanyaan, mengurangi istirahatnya sebentar. Cukup? Screenshot dulu ya Mas. Kalau nggak ada nanti ini saya rekam juga insya Allah. Bisa disimak nanti. Di bahannya saya kirim ke Naren setelah ini insya Allah. Ini apa? Yuk silakan Pak hapus ya. Sebenarnya jawabannya udah ada sih. Cuma ini oret-oretan saya beda ya. Yuk silakan Mas. Paham ya? Kok diem? Ini diem ini gimana? Bisa nggak ini? Insya Allah, Tat. Ya, sementara ya ini dulu. Nah, karena ini apa namanya? Agak lumayan Mas ini bab 5 ini memang harus apa ya? Harus dipahami detail ya. Itu. Nanti kita ulangi lagi. Terus hari ini itu dulu. Terus dicoba dulu. Tugasnya poster aja ya. Disiapkan aja posternya. Nanti pertemuan selanjutnya kita baru bahas energi, setelah itu baru latihan soal dan ke ujian penilaian harian. Jadi minggu depan ya. Minggu depan latihan dan ulangan. Baru minggu depannya lagi ke latihan PAS. Itu untuk hari ini semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.